Nyeri kepala karena ada peradangan di otak atau ada tumor di otak, itu lebih sering nyeri kepalanya pada saat pagi hari. Selamat malam, saya Dr. Subradi, saya dokter bedah saraf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nyeri kepala. Nyeri kepala bila datang yang umum itu kita bilang ada tension type headache atau nyeri kepala seperti ditekan kepalanya, ya. Itu tension type headache. Biasanya itu perlu pengobatan. Karena biasanya dia tidak hilang dengan istirahat dan teknik-teknik obat-obatan yang pengurang nyeri biasa. Selanjutnya nyeri kepala yang sering pun, yang paling sering kita ketemu, migraine type headache atau nyeri kepala sebelah, ya. Nah, nyeri kepala ini pun sama, perlu datang ke tenaga profesional untuk dinilai penyebabnya ini apa dan apa bisa dihentikan proses nyerinya. Dan yang lain adalah nyeri kepala cluster type headache. Cluster type headache itu nyeri kepala seperti kita kurang tidur, ya. Nah, biasanya kapan sih kita perlu datang ke dokter profesional atau tenaga medis profesional untuk mengobati keluhan nyeri kepala ini? Biasanya kalau nyeri kepala ini setelah kita lakukan manipulasi istirahat yang cukup, makan yang baik, dipijat kepalanya, itu tidak hilang atau disertai gangguan organ yang saya sebutkan yang tadi. Ada luka di daerah wajah, ada luka di matanya, ada luka di hidungnya, atau ada peradangan atau infeksi di gigi geliginya, ada peradangan di telinganya. Ini harus segera berkonsultasi dan diobati oleh tenaga profesional supaya nyerinya bisa dihilangkan. Lokasi nyeri kepala, ya, sebenarnya untuk menilai nyeri kepala ini berbahaya atau tidak bukan hanya ditentukan oleh lokasi. Lokasi lebih banyak menentukan organ mana yang mungkin terlibat dalam proses nyeri ini, ya. Nyeri kepala yang bersifat akut, misalnya yang tadi sempat saya bilang thunderclap headache, itu nyeri kepalanya tidak ada depan, belakang, kiri, kanan, nyeri kepala saja, gitu. Atau nyeri kepala karena ada peradangan di otak atau ada tumor di otak, itu lebih sering nyeri kepalanya pada saat pagi hari, baru bangun tidur, ditambah keluhan yang lain, biasanya ada muntah, ya, atau ada kejang. Nah, nyeri kepala ini yang biasanya perlu kita waspadai karena proses-proses gangguan di dalam otak. Nah, aspirin itu kan golongan obat nyeri generasi pertama. Dia sifatnya menghambat asam arakidonat, pembentukan asam arakidonat. Nah, asam arakidonat ini menyebabkan proses inflamasinya makin bertambah hebat. Nah, aspirin itu efeknya di situ, ya. Jadi penggunaan aspirin ya aman-aman aja sih, untuk sebenarnya bukan hanya nyeri kepala, ya. Kalau di luar negeri itu obat simptomatik pertama yang biasa dipakai. Kalau di kita kan Proris atau paracetamol atau ibuprofen atau asam mefenamat. Kalau di sana aspirin. Cuman kita ini kan
dulu taunya aspirin apa? Bodrek, ya, merek taunya. Jadi begitu makin kesini aspirinnya lupa. Padahal obat pertamanya itu sebenarnya aspirin. Nyeri kepala merupakan nyeri yang hampir akan dialami oleh semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa muda, orang tua, hingga mungkin sampai akhir hayat kita akan mengalami nyeri kepala. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita bisa mengenal nyeri kepala yang mana yang membutuhkan perhatian serius, terutama untuk anak atau dewasa muda, ya. Kadang orang menganggap remeh keluhan-keluhan seperti infeksi saluran nafas atau gangguan penglihatan, tetapi itu ternyata penyebab nyeri kepala dalam jangka waktu yang panjang, ya. Kemudian yang perlu diwaspadai lagi, nyeri kepala ini dia itu hanya tanda, ya. Dia itu hanya salah satu tanda. Jadi kita harus mencari tanda yang lain untuk menghubungkan apakah penyebab nyeri kepalanya ini karena kerusakan organ, atau karena gangguan aktivitas, atau karena posisi melihat yang salah, atau karena infeksi, atau karena perdarahan atau tumor di otak gitu. Jadi untuk menentukan mana yang nyeri kepala yang perlu tindakan atau kapan nyeri kepala ini harus ke dokter, sebaiknya semua nyeri kepala yang disertai tanda-tanda yang tadi segeralah berkonsultasi ke dokter.